Salam Bapak dan Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah seri ketiga dari Kamsam Nida, yaitu kami seru membahas dan intim dengan Alkitab bersama dengan saya, Yonatan Sihite. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kitab Imamat yang merupakan kitab ketiga dari seri Pentatek yang ditulis oleh Musa pada tahun 1450 dan tahun 1400 sebelum Masehi ketika Musa mendapatkan pewahyuan dari Allah di Gunung Sinai. Judul kitab yaitu Imamat yang artinya berkaitan dengan para imam. Hal ini dikarenakan pemimpin-pemimpin bangsa Israel kala itu adalah para imam. Maka dari itu, pelayanan dari para imam ini selalu menjadi bahan atau menjadi rujukan perundingan sehingga tepatlah bila kitab ini dinamakan kitab Imamat. Latar belakang dari kitab Imamat yang merupakan lanjutan dari kisah yang terdapat dalam kitab Keluaran dimulai dengan penyelesaian pembangunan kemah suci atau tabernakel oleh bangsa Israel. Diyakini kitab ini merupakan panduan atau pegangan bagi para imam yang diberikan ketika bangsa Israel berkemah di Gunung Sinai selama 1 tahun lamanya. Isi yang terkandung dalam kitab Imamat menetapkan peraturan-peraturan untuk menjaga dan memelihara kemurnian dan kekudusan serta kesucian rohani, moral, dan jasmani bangsa Israel. Panduan di dalamnya antara lain yaitu cara hidup kudus dengan memberi korban dan melakukan penyembahan. Dikatakan terdapat 5 korban utama yang diatur dalam kitab Imamat. Antara lain, yang pertama korban bakaran, yang kedua korban sajian, yang ketiga korban keselamatan, yang keempat korban penghapus dosa, dan yang terakhir korban penebus salah. Hal lainnya yang terdapat dalam kitab Imamat ialah peranan Harun sebagai imam, peraturan keimaman, kesucian, hari raya pendamaian, juga hukum-hukum untuk mengatur kekudusan dalam seluruh aspek kehidupan umat Israel dan penetapan hari-hari raya bagi Allah. Kata kunci yang terdapat dalam kitab Imamat adalah kata-kata kekudusan dan kata-kata disucikan. Para orang Lewi dan khususnya para imam dipisahkan bagi pelayanan atau disucikan supaya hidup sebagai contoh dan teladan dalam kekudusan di hadapan semua umat Israel dalam setiap hal yang mereka kerjakan. Kita berselanjut ke sesi kedua. Tema yang terkandung dalam kitab Imamat ialah hakikat keberadaan dosa atau keberdosaan manusia yang selalu tampak menjijikan di dalam pandangan Allah. Oleh karena itu, Allah memiliki rencana bahwa semua dosa harus ditebus dan dibenarkan dengan persembahan darah korban. Hal ini akan tergenapi pada puncak pengorbanan darah Kristus di atas kayu salib. Hakikat Allah yang sangat dan benar-benar kudus inilah, dan Allah pun menghendaki kita untuk mendedikasikan hidup kita untuk hidup dalam kekudusan hanya bagi Dia. Allah bukanlah sumber dari keberadaan yang kacau dan tidak beraturan, melainkan Allah merupakan keteraturan dalam penyembahan. Hukum-hukum Allah yang kita taati bukan hanya sekedar kita mendapatkan perkenanan darinya, melainkan merupakan sebuah ungkapan kasih dan rasa percaya kita kepada Allah. Kesetiaan kita dalam penyembahan dan kesetiaan kita terhadap firman Allah merupakan sumber kedamaian dan kehadirannya mengisi kehidupan kita. Garis-garis besar yang terdapat dalam kitab Imamat antara lain, yang pertama, hukum tentang persembahan terdapat dalam Imamat pasal yang pertama sampai dengan Imamat pasal yang ke-7. Yang kedua, hukum tentang keimaman terdapat pada Imamat pasal yang ke-8 sampai dengan Imamat pasal yang ke-10. Ketiga, hukum mengenai kemurnian pribadi terdapat pada Imamat pasal yang ke-11 sampai dengan Imamat pasal yang ke-15. 4. Hari raya pendamaian ada pada Imamat pasal yang ke-16. 5. Hukum bagi penyucian umat pada Imamat pasal yang ke-17 sampai dengan Imamat pasal yang ke-20. 6. Hukum mengenai penyucian para imam terdapat pada Imamat pasal yang ke-21 sampai dengan Imamat pasal yang ke-22. 7. Hukum mengenai Sabat dan hari-hari raya yang lain terdapat pada Imamat pasal yang ke-23 sampai dengan Imamat pasal yang ke-25. 8. Berkat dan kutuk yang dihadapkan kepada umat terdapat pada Imamat pasal yang ke-26. 9. Hukum tentang sumpah
terdapat pada Imamat pasal yang ke-27, dapat kita baca di Alkitab kita. Demikianlah pembahasan kita mengenai kitab Imamat minggu ini. Dukung dan doakan selalu channel Kamsam Nida, yaitu kami seru membahas dan intim dengan Alkitab bersama dengan saya, Yonatan Sihite. Sampai jumpa minggu depan, kita akan membahas yaitu kitab Bilangan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, God bless you.